Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita merasakan sholat kita sekedar rutinitas? Padahal di balik setiap gerakan dan bacaan sholat ada makna besar yang bisa mengubah hidup kita. Hari ini kita akan bongkar satu persatu rahasia yang jarang dibahas tetapi justru paling penting dalam hidup seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata qurrata a'yunil mu'minin wa ja'alaha silata bainal 'abdi wa rabbil 'alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami sebuah tema yang besar mendalam, tapi sering kita lewati begitu saja. Seperti kita melewati sebuah rumah makan Padang, kita mencium aromanya yang sedap, namun kita tidak berhenti. Jadi tema yang akan kita bahas adalah makna tersirat di balik sholat. Kita semua telah mengetahui bahwa sholat adalah ibadah yang paling sering kita lakukan 5 kali sehari, plus rawatibnya, plus tahajud bagi yang rajin, mayoritas hanya rajin niat kadang ya. Tapi justru karena sering, banyak di antara kita melakukannya seperti autopilot. Gerakannya iya, tapi rasa ketuhanannya, rasa ilahiyahnya, rasa lebaninya kadang entah tersangkut di mana. Tersangkut di sejadah kah atau tertinggal di grup artinya kita kehilangan ruh sholat itu. Kita sholat tapi tidak pernah merasakan apa yang sembunyikan di balik setiap gerakan, bacaan, dan keheningan yang kita ulangi setiap hari. Betul nggak? Kita ruku tapi hati kita tidak ikut tunduk. Pernah nggak mengalami hal itu? Kita sujud tapi pikiran kita malah naik kemana-mana. Kita salam tapi hati belum benar-benar berdamai. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita kupas pelan-pelan maknanya satu persatu. Kita berharap insya Allah setelah ini kita bisa merasakan sholat itu dengan jiwa kita. Bisa merasakan maknanya, bukan sekedar gerakan ritual, tapi kita bisa melihat cahaya yang didatangkan oleh sholat itu ke dalam hidup kita. Nah, sebelum kita mulai biar lebih semangat, ada sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli tomatnya jatuh berkeping-keping. Kalau sholat dilakukan penuh hikmat, hati gelisah jadi lebih tenang dan bening. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan sangat menarik tentang hal ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat secara khusus ketika Isra Mi'raj kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bayangkan sejenak. Semua ibadah yang kita lakukan seperti puasa, zakat, haji, semuanya diturunkan di bumi perintahnya. Datangnya lewat wahyu melalui jalur resmi yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan prosesnya standar, formal, terhormat, tapi tetap di bumi. Ya, Rasulullahnya tetap di bumi. Nah, namun ada satu ibadah yang level istimewanya itu seperti VIP langit. Bahkan bukan sekedar VIP jemaah, ini VVIP, very very important prayer. Itulah sholat. Ibadah satu ini tidak diturunkan di bumi, tidak lewat perantara, tidak melalui protokol wahyu seperti biasa. Sholat diundangkan langsung di langit tertinggi, puncak Sidratul Muntaha. Rasulullah langsung datang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibarat kita dapat undangan rapat, ini bukan rapat via Zoom, bukan via email, bukan via surat edaran, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah undangan rapat datang langsung menghadap CEO semesta alam ini. Undangan langsung bertemu dengan pemimpin puncak tertinggi pencipta kita. Nah, kalau pengiriman reguler kita kenal GNA, GNT, UPS, FedEx dan lain sebagainya. Maka sholat itu bukan paket kiriman. Ia adalah serah terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa suci Isra Mi'raj.
Bahkan kata para ulama, semua ibadah itu diperintahkan di bumi, hanya salat yang diperintahkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Salat itu bukan sebatas perintah saja untuk dikerjakan, tapi salat itu adalah hadiah agung yang Allah berikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Hadiah yang diberikan di tempat paling tinggi, paling suci, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Rasulullah SAW menegaskan, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Nah, coba kita bayangkan sebuah bangunan tanpa tiang. Dinding boleh mewah, atap boleh megah, interiornya instagramable, lampu-lampu gantungnya sangat elegan. Tapi kalau tiangnya roboh, ya roboh semuanya. Yang tadi yang megah, yang indah itu tak akan kelihatan. Nah, seperti tenda nikahan, walaupun dekorasinya wah, bunga-bunganya mahal, cateringnya 5 rasa, musiknya live, kalau tiangnya ambruk sedikit saja, ya semuanya kosong melompong, hancur semuanya. Nah, hancur semua gengsi mempelai, bubar tamu undangan, dan yang tersisa cuma kenangan dan serpihan bunga plastik, ya nggak? Masya Allah. Nah, begitulah sholat kehidupan seorang mukmin. Kalau sholatnya roboh, seluruh bangunan agama ikut roboh, ikut goyah. Ilmu kita, sedekah kita, hafalan kita, aktivitas sosial kita, semua itu indah, berkelip, menawan sekali. Tapi yang menjadi penyangga utamanya adalah sholat itu. Seindah apapun ilmunya, sebagus apapun hafalannya, semenarik apapun aktivitas sosialnya di media sosial atau di real nyata, tapi sholatnya, penyangga utamanya tidak bagus, tidak kokoh, goyang-goyang, bahkan patah atau roboh, maka tak menarik sedikit pun. Nah, seseorang mungkin terlihat sibuk berdakwah, rajin membantu orang, berwibawa, dikenal bijak, tapi kalau sholatnya rusak, itu seperti memandangi bangunan indah yang diam-diam kehilangan pondasi. Masya Allah jemaah yang dirahmati Allah SWT. Karena itu sholat bukan hanya ritual, ia adalah poros hidup, mesin stabilitas jiwa, titik temu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menciptakan kita. Dan ketika kita mulai menyadari dari mana ia diturunkan, bagaimana ia diberikan, dan mengapa ia begitu diagungkan, maka kita akan berusaha paham, sholat itu bukanlah beban harian. Sholat itu adalah undangan harian dari Allah Subhanahu wa taala, atau laporan harian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari tanpa antrian, tanpa biaya administrasi, tanpa harus booking jadwal. Itulah sebabnya kehidupan yang paling kokoh itu adalah kehidupan yang tiangnya tegak. Nah, kita jeda sedikit dengan sebuah pantun. Pergi ke sungai memancing lele, satu dapat rasanya berat. Salat itu bukan perkara sepele, ia penyangga hidup agar tidak tersesat. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah makna tersirat yang jarang kita rasakan. Salat itu tidak sebatas membaca bacaan-bacaan salat, tapi salat itu adalah dialog langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Percakapan kita langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Rapat pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan monolog, tapi dialog. Ada sebuah hadis luar biasa yang sering kita dengar jemaah, yang sangat bagus sekali kita resapi maknanya dalam. Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli innahu yunaji rabbah falyanzur kaifa yunaji." Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan salat, ia itu sedang bermunajat kepada Rabb-Nya, hendaklah ia perhatikan bagaimana ia bermunajat. Sahih. Dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Di sini baginda Nabi Muhammad SAW menggunakan kata munajat. Munajat itu asluhat al-kalamu baina isnaini sirrun. Jadi, munajat itu asalnya adalah perkataan rahasia antara dua orang. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak sebatas berdoa saja, tapi itu adalah bahasa hati. Munajat itu adalah bahasa hati yang tersembunyi dalam jiwa dada kita dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan bisikan jiwa. Nah, mungkin kalau sekarang bisa dibahasakan seperti ini bukan chat biasa, tapi chat privat dengan Allah. Chat yang levelnya VIP, bahkan VVIP. Sangat rahasia. Nah, ulama terkemuka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, makna munajat adalah berbicara kepada Allah dalam keadaan sangat dekat. Dekat sekali sampai-sampai Allah jawab bacaan kita satu persatu lewat hadis kursi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap ayat Al-Fatihah Allah langsung jawab. Masya Allah. Jadi salat itu adalah dialog dua arah. Allah bicara melalui ayat-ayat yang kita baca. Kita bicara kepada Allah melalui doa, tasbih, ruku' dan sujud kita. Makanya Nabi Muhammad SAW melanjutkan falyanzur kaifa yunaji. Maka perhatikanlah baik-baik bagaimana seseorang itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara dengan manusia saja harus sopan, maka sangat harus sekali kita berbicara dengan Allah, harus lebih sopan lagi. Coba kita bayangkan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngomong sama atasan sambil garuk-garuk kepala, sambil lihat HP, sambil gelisah, pasti itu tidak dianggap sopan. Pasti orang ini tidak sopan nih. Nah, sholat tanpa khusyuk itu rasanya mirip seperti itu. Lagi sholat gerak-gerak sana sini, tidak tenang, tidak fokus, mulut membaca tapi hati sedang piknik kemana-mana, pikiran sedang merantau, pikiran sedang terbang ke seluruh benua. Nah, itu artinya tidak sopan. Masya Allah. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, perintah perhatikan bagaimana engkau bermunajat itu mencakup adab ketika sholat. Nah, mencakup bagaimana kita berperilaku, beradab, sopan ketika sholat. Pertama itu jaga hati agar hadir. Kalau hati tidak hadir, munajatnya tidak sampai. Sholat kosong itu seperti voice note ke langit, tapi mic-nya mati. Nah, lalu yang kedua, jaga ketenangan gerakan. Jangan terburu-buru, tenang, santai bawaannya. Gerakan terburu-buru itu tanda hati tidak terhubung, hati tidak tenang. Rasulullah SAW bahkan menyebut orang yang sholat cepat-cepat itu seperti burung mematuk makanan. Masya Allah. Nah, lalu yang ketiga, jaga bacaannya. Bacaan yang kita baca, kita jaga baik-baik. Kita hafal dengan benar, kita sampaikan dengan tenang, karena bacaan itulah dialog kita dengan Allah. Kalau kita bicara ke orang penting, pejabat, barangkali ada yang menghafal teks ya, agar bacaannya benar gitu. Nah, atau ketika kita berjumpa dengan pejabat seperti itu, pasti kita pilih kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang terstruktur, betul? Masya Allah. Nah, kemudian yang keempat, jaga adab tubuh. Nah, tenangkan badan kita, tenangkan anggota tubuh kita. Tubuh yang tenang menandakan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita menundukkan hati kita ketika kaki bergoyang-goyang, tangan garuk-garuk, ya, pinggang maju mundur,
Masya Allah. Jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat itu kita pahami ya. Sholat itu bukanlah monolog, tapi laporan rutin harian kita kepada Allah. Sholat itu adalah undangan Allah. Kita berjumpa dengan Allah. Forum suci di mana kita diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbicara langsung dengannya. Secara rahasia, tidak ada orang lain yang tahu, hanya kita. Dan yang paling indahnya, Allah tidak pernah lambat membalas. Ya, kalau kita WA teman 2 jam setelah itu baru diritnya, ya kita agak kesel ya kan? Nah, kalau kita WA-an kepada orang yang penting lalu tidak dibalasnya, bahkan kita untuk tenangkan hati kita baca apa? Surah Al-Baqarah, Innallaha ma'as-sabirin ya. Allah bersama orang yang sabar untuk menguatkan diri. Masya Allah. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah ketika kita langsung menghadap kepada Allah, ketika kita takbir Allahu Akbar, seketika langit terbuka, Allah langsung lihat seluruh isi hati kita. Allah tahu hambaku sedang menghadap padaku. Nah, ini level yang sangat luar biasa jemaah. Masya Allah. Nah, kita segarkan sedikit dengan pantun ya. Pergi ke sungai mencari ikan, ikan dibakar langsung dimakan. Salat itu bukan sekedar gerakan, tapi percakapan tertinggi hamba dengan Tuhan. Nah, jadi mata Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bawa hati kita ke level yang baru. Saat kita berdiri salat, mari kita sadarkan diri kita bahwa kita sedang berbicara dengan Allah. Bicara dengan Allah, bicara dengan Zat yang maha mendengar, mengadu kepada Allah, Zat yang maha dekat, yang maha mengabulkan. Salat yang seperti inilah yang membuat hati tenang. Salat yang kita sadari kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat pikiran kita jernih dan hidup punya arah. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga adab dalam munajat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini pesan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kita ketika sholat itu kita hadirkan adab kita, tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban saja, tapi adab kita, perilaku kita, perangai kita ketika sholat itulah munajat. Bagaimana munajat itu menghadirkan jiwa kita dengan adab yang sangat luar biasa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kalimat baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat lembut, sangat poetis dan sangat dalam maknanya. Kalimat ini menunjukkan bahwa salat bukan hanya kewajiban, tidak sebatas yang harus ditunaikan saja, tapi salat itu merupakan tempat hati ditenangkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan salat. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan baik-baik. Nabi kita tidak berkata, ayo Bilal kerjakan salat. Tidak seperti itu. Dan kan beliau mengatakan, tenangkan kami ya Bilal dengan salat. Seakan-akan baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ayo Bilal, saatnya pulang ke tempat hati beristirahat, saatnya menurunkan beban dunia. Jemaah mata Allah SWT, ini bukan sekadar perintah. Ini bahasa hati bagi Nabi Muhammad SAW, bahasa seorang manusia pilihan yang juga lelah, juga sedih, juga ditolak, juga difitnah, juga ditimpa beban yang luar biasa, ujian yang sangat dahsyat, dan beliau menemukan ketenangan itu di dalam solatnya. Makna tafsiratnya luar biasa. Itu apa? Solat adalah tempat pelarian. Pelarian bukan berlari dari masalah. Pelarian bukan meninggalkan masalah, tapi lari kepada Allah, mengadu kepada Allah. Kalau dunia membuat kita sesat, dunia membuat kita hancur, tekanan yang membuat kita terhimpit, salat membuat dada kita lapang. Lari kepada Allah dengan salat, menghadap kepada Allah, dada menjadi tenang. Nah, ada sebuah pepatah mengatakan, jika engkau tidak punya tempat lari, larilah ke sejadahmu. Kenapa demikian? Karena sejadah tidak pernah menolak kita datang, tidak pernah protes kita hinjak untuk sujud, untuk beribadah atau salat.
dan tidak pernah meminta balasan apapun, namun dia memberikan ketenangan yang sangat luar biasa. Di luar sana curhat kadang malah menambah masalah kita, betul nggak? Jadi sholat itu adalah tempat curhat kita. Nah, kalau kita bayangkan curhat ke teman, ujung-ujungnya dibandingkan. Curhat ke medsos malah jadi konsumsi publik. Curhat ke grup WA keluarga, belum selesai ngomong sudah ada yang nanya, berbagai macam, ya nggak? Tapi saat sholat kita curhat tanpa suara dan Allah mendengar semuanya. Bahkan tangis yang tidak keluar pun Allah pahami. Air mata tidak menangis tapi hati kita sedih, Allah tahu hal itu. Jadi sholat adalah tempat mengosongkan pikiran. Saat kita berdiri ruku dan sujud, itulah saat tubuh kita berhenti mengejar dunia. Saat itu juga pikiran kita berlahan direset, seperti HP yang sudah lemot lalu direstart kembali. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada momen di mana manusia benar-benar hening kecuali saat ia sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ dunia berada di belakangnya dan hanya Allah di hadapannya. Jadi makna tersirat lainnya adalah sholat adalah tempat hati diisi kembali oleh cahaya Allah. Seperti baterai yang lowbat akhirnya terisi penuh, sholat itu mencharging rohani kita. Selesai sholat, masalah boleh tetap ada, tapi hati punya energi baru untuk menghadapinya. Jiwa punya energi baru untuk menatap masalah itu, dan pikiran punya energi baru untuk mencarikan solusi terhadap masalah itu. Seperti kata para ulama, sholat tidak selalu mengubah keadaanmu, tetapi pasti mengubah hatimu, mencarikan solusi untuk hatimu. Masya Allah. Nah, sedikit pantun ya. Pergi ke sungai membawa perahu. Perahu kecil terbuat dari kayu. Kalau hati sedang penuh beban dan pilu, sholatlah, disitulah Allah menenangkan dirimu. Masya Allah, jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah sholat itu, setiap gerakan kita itu memiliki makna tersirat yang perlu kita pahami, yang sangat bagus sekali kita hayati. Seperti misalnya berdiri tegak, qiyam, menunjukkan tanda kesiapan kita menghadap Allah, menghadap Raja yang Maha Kuasa. Gerakan pertama saat kita memulai sholat adalah kita harus berdiri tegak. Memang kelihatan sederhana, tapi maknanya dalam sekali. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan penuh hormat. Ayat ini jemaah rahmati Allah SWT bukan sebatas perintah berdiri, tapi perintah menghormati. Nah, kita mendengar ketika ada tamu yang istimewa datang, ya kan? Nah, maka kita menghormatinya. Ketika kita lagi duduk, kita berdiri seakan-akan tamu ini luar biasa. Begitu pula ketika kita menghadap, kita berdiri menghadap pada pejabat, berdiri menghormatinya. Nah, jadi mengapa waqumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dengan penuh hormat? Seolah-olah ayat ini memberitahukan kepada kita, jika engkau hendak berbicara dengan Tuhanmu, berdirilah dengan penuh kesiapan. Saat kita berdiri dalam sholat, itu bukan sembarang berdiri. Itulah posisi seorang hamba yang sedang dipanggil menghadap Raja, yang sedang diundang untuk menyampaikan keluh kesahnya, diundang untuk berdialog dengan Tuhannya, Rajanya, Penciptanya. Bayangkan jika seorang lurah undang kita makan, kita akan berdandan, beres-beres, bersiap-siap dengan rapi, pakaian yang sangat bagus sekali. Kalau Pak Camat undang rapat, kita datang cepat.
Kalau Pak Bupati undang silaturahmi, kita sudah siap 1 jam sebelumnya, betul. Bahkan sekeluarga itu kita siapkan, cari pakaian terbaik, sepatu terbaik, seragam terbaik, yang sastrika dikasih wangi-wangian, betul nggak? Nah, sekarang ini undangan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja dari segala raja, sangat raja daripada lurah, camat, bupati, presiden sekalipun, raja dari segala raja, pemilik langit dan bumi. Tapi kadang begitu azan berkumandang, sebagian dari kita malah jadi ninja, menghilang dulu, muncul saat iqamah atau muncul saat salam. Masya Allah. Atau sholatnya seperti lomba, yang penting cepat bukan tepat. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jemaah mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita beristighfar bersama-sama. Dosa kita sangat banyak sekali, tapi nikmat Allah, anugerah Allah, karunia Allah tak pernah Allah hentikan untuk kita. Itu bukti sayang Allah kepada kita, karena manusia itu terus berproses dan kita terus berproses. Maka oleh karena itu, mari kita terus berproses lebih baik dari hari ke hari. Nah, sedikit humor ya, biar cair. Kalau dapat undangan makan dari lurah saja kita semangat. Nah, apalagi undangan langsung dari Allah, masa datangnya telat terus. Nah, bahkan ada yang berkata, Ustaz, saya sholatnya tepat waktu kok Ustaz. Oke, bagus. Nah, terus tepat waktu setelah makan, tepat waktu setelah ngopi, tepat waktu setelah tidur siang. Masya Allah. Itu maksudnya tepat waktu persis sendiri berarti. Tepat waktu itu ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, jemaah mata Allah SWT, hakikat berdiri dalam sholat itu menunjukkan bahwa ketika sholat kita sedang dipanggil secara pribadi oleh Allah. Azan itu bukan panggilan umum, tapi panggilan personal. Wahai hambaku, tinggalkan dunia sebentar, datanglah menghadap kepadaku, lapor kepadaku. Nah, Ulul Albab mengatakan tidak ada momen manusia lebih dekat dengan kehormatan selain saat dia berdiri menghadap Allah. Jadi ketika kita sholat itu momen paling terhormat, jemaah. Ya, sholat itu memang sebuah kewajiban, tapi tidak sebatas kewajiban, itu adalah undangan. Kata kewajiban kadang terasa berat, betul. Tapi kalau kita ubah cara berpikir kita ganti sholat itu menjadi undangan, maka rasanya berbeda. Undangan itu kehormatan. Kita tidak dipaksa datang, tapi kita dimuliakan untuk hadir. Kita mulia dengan hadir ke situ. Nah, karena itu para ulama menyebutkan salat adalah undangan yang Allah berikan 5 kali sehari untuk yang ia cintai. Ya, Allah kirimkan kepada kita salat, tanda Allah cinta kepada kita. Maka berdiri dengan salat itu adalah bukti aku datang memenuhi undanganmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, gimana mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini makna tersirat dari berdiri itu. Lalu bagaimana dengan makna tersirat dari mengangkat tangan? Ini menunjukkan mengangkat dunia, menghadapkan hati kita kepada Allah. Setelah berdiri tegak menghadap sang raja, kita telah siap. Kita melakukan gerakan yang sangat-sangat identik. Mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Gerakan ini memang tampak kecil, sederhana, remeh, tapi maknanya luar biasa. Yaitu mengangkat tangan adalah isyarat mengangkat semua urusan dunia dari hati kita. Kata Imam Tabari, mengangkat tangan adalah menyingkirkan dunia ke belakang punggung kita. Artinya apa? Saat tangan kita terangkat, seharusnya hati kita berkata, ya Allah, sejenak aku tinggalkan semua urusan dunia, yang tersisa hanya Engkau dan aku. Saat itu momen khusus, momen private room antara hamba dan Rabb-Nya. Kalau dunia masih menempel di hati, bagaimana kita mau khusyuk? Itu momen kita tenang, setenang-tenangnya, tak bisa diganggu oleh siapapun. Nah, maka
maka dunia ditinggalkan dengan kita mengangkat tangan itu sudah hanya ada Allah dan kita ketika kita berdiri. Itulah momen paling khusyuk. Nah, jadi makna tersirat dari takbiratul ihram, Allah ingin kita belajar melepaskan. Melepas itu sulit jemaah. Ya, Allah berikan kita mobil, lalu Allah perintahkan lepaskan mobilmu, tinggalkan mobilmu. Ya, sulit. Melepas itu sulit. Melepas beban pikiran, melepas ego, melepas kesibukan, itu pekerjaan hati yang berat. Tapi Allah memberi kita latihan 5 kali sehari. Ayo lepaskan dulu dunia, biar dia di luar. Datanglah kepadaku dengan ringan. Nah, artinya apa? Takbiratul ihram itu adalah pemutus urusan dunia. Ketika kita takbiratul ihram, ada nggak orang sudah takbiratul ihram dia masih makan? Itu namanya tidak serius. Nah, tapi ketika takbiratul ihram tidak ada lagi urusan dunia yang dikerjakan, ya enggak? Nah, itulah makna tersiratnya. Begitu kita berkata Allahu Akbar secara simbolik, kita berkata, ya Allah, Engkau lebih besar dari semua yang sedang membuatku sibuk. Artinya Pak, Allah ingin kita fokus. Fokus itu mahal. Kadang kita duduk santai tanpa gangguan, tapi pikiran tetap berkelana kemana-mana. Pikiran kadang melihat cicilan, pikiran ke pekerjaan. Ya, kalau ada drama di grup, jadi kepikiran juga ya. Balik lagi ke cicilan, terus putar ke situ. Nah, Allah tahu itu, karena itulah Allah ciptakan gerakan takbir sebagai reset mental kita. Allah ingin kita hadir secara batin, bukan hanya fisik. Ada orang fisiknya di masjid, tapi hatinya di marketplace. Fisiknya ruku, tapi hatinya menghitung harga beras. Fisiknya sujud, tapi hatinya masih scroll reel TikTok. Padahal salat bukan hanya menundukkan badan, jemaah, tapi menundukkan kesadaran. Nah, jadi mengangkat tangan itu merupakan tanda hati ini aku serahkan untukmu ya Rabb, ya Allah, bukan hanya tubuhku saja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari menjemur kain, angin berhembus terasa sejuk. Saat tangan terangkat menghadap Rabbul Alamin, semoga hati pun turut terangkat menuju khusyuk. Masya Allah. Nah, lalu gerakan berikutnya yaitu ruku. Apa makna tersirat di situ? Yaitu melatih kerendahan hati kita. Setelah kita mengangkat tangan meninggalkan dunia, setelah kita berdiri tegak menghadap Allah, kini kita masuk ke gerakan penuh makna berikutnya yaitu ruku. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fa'azimu fihi Rabba." Maka agungkanlah Tuhan saat ruku. Masya Allah. Artinya apa? Saat kita menundukkan badan, sebenarnya kita sedang mengangkat kemuliaan Allah. Ketika tubuh merendah, hati harus meninggi dalam pengagungan kepadanya. Ruku itu bukan hanya gerakan fisik, tapi ruku adalah latihan jiwa. Para ulama menjelaskan bahwa ruku bukan sebatas menundukkan badan, tetapi adalah tanda penghambaan yang paling tinggi kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ruku adalah pengakuan bahwa manusia tidak memiliki keagungan apa-apa, maka ia menundukkan diri sebagai tanda penghormatan kepada Allah. Nah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menambahkan dalam ruku terkandung makna mengagungkan Allah, karena tidak ada yang paling pantas diagungkan kecuali Dia. Nah, dari ruku itu kita bisa mengambil banyak pelajaran. Apa yaitu merendahkan ego? Ruku mengajarkan kita untuk merendahkan ego kita. Setiap hari manusia berhadapan dengan egonya. Ego itu ingin menang, ingin terlihat hebat, ingin dianggap paling benar, ya kan? Pasti demikian, karena itulah ego. Tapi saat ruku, Allah seperti berkata kepada kita, turunkan ego itu, hanya di hadapanku engkau benar-benar hamba. Oleh karena itulah para ulama selalu mengatakan ruku itu adalah tanda runtuhnya kesombongan. Saat ruku, kita menundukkan kepala serendah mungkin tanpa malu. Kepala ini
adalah tanda harga diri, lambang harga diri. Nah, ketika kita ruku, kita tundukkan dia serendahnya tanpa malu, seolah kita berkata, "Ya Allah, di hadapanmu aku bukan siapa-siapa." Nah, kadang kita menundukkan kepala saat kalah berdebat, menundukkan kepala saat berbuat salah, tapi jarang menundukkan kepala karena cinta kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Jadi ruku mengingatkan kita untuk menunduk bukan karena kalah, tapi karena mengagungkan kebesaran Allah. Nah, sehingga dengan seperti itu, ruku tadi akan melahirkan kelembutan hati. Manusia bisa keras kepala, jemaah, tapi seorang mukmin tidak boleh keras hati. Ruku adalah saat tubuh membungkuk dan hati menjadi lembut. Karena orang yang benar-benar mengingat kebesaran Allah, dia pasti akan lembut perilakunya karena hatinya telah lembut. Masya Allah. Nah, sehingga dailah kesadaran bahwa ilmu, harta, pangkat, semuanya adalah titipan dari Allah. Kenapa bisa demikian? Saat kita ruku, semua label dunia hilang. Baik itu profesor, direktur, atasan, CEO, pejabat, alumni, kampus top, semuanya sama di hadapan Allah. Dalam ruku tidak ada jabatan, jemaah. Yang ada hanya penyembahan, penghambaan. Bahkan kata para ulama, jika rukumu benar maka hidupmu tidak akan sombong. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu kan maknanya merendahkan orang lain, merasa hebat, tidak mau menerima kebenaran dari siapapun, merasa diri paling benar, paling hebat, si paling jago. Nah, maka ketika ruku, sombong itu hilang. Perbanyaklah ruku. Masya Allah. Lalu ada sebuah penelitian secara ilmiah, ruku itu ternyata dapat menenangkan tubuh. Nah, dalam dunia medis, ruku itu dikatakan dapat melancarkan aliran darah ke bagian tubuh tertentu, ya, mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan fleksibilitas tulang belakang. Coba kita lihat ketika seorang ingin olahraga, dia pasti pemanasan, dan salah satu bentuk gerakan pemanasannya adalah ruku. Gerak-gerakan tangan, kemudian dia meruku. Nah, itu meningkatkan fleksibilitas tulang kita. Tapi itu baru permukaan, jemaah. Justru makna tersiratnya lebih dahsyat. Ruku itu melenturkan tubuh, tetapi tujuan sebenarnya adalah melenturkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kaku sering menyebabkan konflik, sering menyebabkan bencana. Hati yang keras sering mendatangkan mara bahaya, sering mendatangkan amarah, baik di rumah, di pekerjaan, bahkan di masjid sekalipun. Nah, tapi hati yang lentur, hati yang lembut, mudah memaafkan, mudah memahami, mudah mengalah. Nah, orang-orang ini pasti insya Allah berawal dari kebiasaan yang telah ia bangunnya, yaitu sholatnya bagus. Nah, ruku itu adalah latihan harian agar hati tidak keras seperti batu. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pasti tahu ada orang kalau ruku itu dia semangat, ya enggak? Tapi kalau diminta maaf, langsung tegang. Padahal ruku mengajarkan kalau di hadapan Allah kau bisa tunduk, masa di hadapan manusia saja kau keras, tidak mau memberi maaf. Masya Allah. Jalan-jalan berbekal nasi bungkus, karena jomblo jalannya sendiri. Ruku itu merendahkan diri dengan tulus, agar hati lembut dan jauh dari kesombongan yang merusak diri. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna tersirat dari gerakan ruku yang Allah perintahkan kepada kita. Lalu apa makna tersirat yang Allah perintahkan kepada kita berikutnya, yaitu dari sujud, yaitu titik terdekat manusia dengan Allah. Di antara semua gerakan salat jemaah, ada satu gerakan yang paling istimewa, paling mulia dan paling syarat makna, yaitu sujud.
Bahkan Rasulullah SAW sebutkan dalam sabda beliau, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud. Masya Allah, hadis riwayat Imam Muslim. Luar biasa jemaah, karena logika manusia biasanya terbalik. Kalau mau dihargai, berdirilah tinggi. Kalau mau dihormati, tegakkan kepala. Kalau mau dianggap hebat, tampilkan diri sebaik mungkin. Tapi dalam hubungan dengan Allah semuanya terbalik. Jangan merasa tinggi, jangan besar kepala, jangan merasa hebat. Ketika di hadapan Allah, rendahkan serendah-rendahnya diri kita. Masya Allah. Nah, jadi ketika sujud itu tubuh berada di titik terendah, derajat di titik tertinggi. Secara fisik, sujud adalah posisi paling rendah. Kepala di bawah, kening menyentuh bumi, hidung merapat ke tanah, lutut, tangan, kaki semua merunduk pasrah. Tapi secara spiritual itulah puncak kehormatan. Para ulama selalu mengandaikan tidak ada posisi manusia lebih mulia dibandingkan ketika ia meletakkan wajahnya di tanah demi Tuhannya. Masya Allah, inilah produk keindahan Islam. Allah tidak mengangkat kita ketika kita berdiri, tapi Allah mengangkat kita saat kita merendah. Karena manusia ketika berdiri cenderung merasa kuat, merasa hebat, merasa segala-galanya. Tapi saat sujud, ia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah dan tak berdaya sedikit pun. Nah, jadi makna yang tersirat dari sujud yang kita lakukan setiap kita sholat, sujud itu mengajarkan bahwa semua kemuliaan datang dari kerendahan hati. Semua kemuliaan itu datang dari hati yang tunduk kepada Allah. Bukan dari rumah yang mewah, bukan dari jabatan, bukan dari popularitas. Itu memang kemuliaan, tapi dalam pandangan manusia. Bagaimana dengan pandangan Allah? Nah, Masya Allah, jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua itu boleh saja, tapi yang paling penting adalah posisi ketika seseorang pasrah total kepada Allah. Dia boleh punya rumah mewah, dia boleh punya jabatan, dia boleh popularitas, kita semua boleh punya itu semua, mencari itu semua boleh. Namun yang paling penting adalah kemuliaan pasrah total kepada Allah. Karena kemuliaan datang dari kerendahan hati di hadapan Allah. Para ulama salaf selalu mengatakan, barang siapa ingin derajatnya ditinggikan di langit, maka perbanyaklah sujud di bumi. Masya Allah. Nah, jadi sujud ini mengajarkan kepada kita bentuk pengakuan jujur bahwa kita hanyalah hamba yang lemah. Dalam sujud kita mengakui, ya Allah, aku tidak bisa tanpamu. Seluruh kekuatanku hanyalah pinjamanmu. Kita tidak heran Nabi sering berdoa panjang saat sujud, karena disitulah kekuatan doa paling besar. Sujud itu mengajarkan bahwa manusia sejatinya rendah dan hanya Allah yang maha tinggi. Kita adalah makhluk kecil, tubuh mudah lelah, hati mudah goyah, pikiran mudah salah, fisik mudah sakitnya, betul kan jemaah? Tapi sering sekali banyak manusia lupa diri. Sujud datang sebagai pengingat, engkau itu rendah, dan itu tidak mengurangi kehormatanmu, karena Allah lah yang akan meninggikanmu. Akui bahwa kita ini tidak lebih dari sebatas hamba Allah yang sebatas merendahkan diri di hadapan Allah. Secara ilmiah pun juga demikian, sujud itu dapat menenangkan hati. Banyak penelitian medis menyebutkan aliran darah ke otak meningkat saat sujud, detak jantung menurun saat sujud, saraf menjadi lebih rileks, hormon stres berkurang ketika sujud. Tapi ingat jemaah, itu hanya efek samping. Yang utama adalah ketenangan spiritual kita. Karena sujud tidak hanya sebatas menempelkan kening ke tanah, ia adalah menempelkan kesombongan ke tanah dan mengangkat ketundukan ke langit. Masya Allah. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang banyak orang suka begini, saat sujud yang menghadap tanah itu cuma kening, tapi pikiran masih terbang ke tempat lain. Kadang terbang ke dapur, terbang ke kantor, tempat kerjaan, dan
belum terbayang kain belum dicuci, Masya Allah. Ada yang sujud sambil mikir nanti habis sholat beli gorengan atau bakso ya. Padahal saat sujud Allah bilang aku paling dekat denganmu, tapi kamu paling jauh dengan pikiranmu sendiri. Masya Allah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah ini kita benar-benar menikmati indahnya sujud kita. Lalu selanjutnya, duduk di antara dua sujud. Nah, ini juga memiliki makna tersirat yang sangat luar biasa, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di antara dua sujud ini, duduk meminta dengan gaya paling lemah kita. Setelah kita sujud, yang merupakan posisi paling rendah dan paling dekat dengan Allah, kita bangkit. Kita bangkit itu tidak untuk berdiri, tapi untuk duduk. Duduk sejenak, duduk sebentar. Namun ketika itu kita berdoa, mohon meminta kepada Allah dengan makna yang sangat dalam. Di posisi ini kita membaca permohonan yang sangat ringkas, namun mencakup seluruh kebutuhan manusia. Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah aku. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, perbaikilah keadaanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Perhatikan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pujian, tidak ada cerita, tidak ada keluhan. Isinya murni permintaan kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Seolah-olah Allah sedang mengajari kita cara meminta dengan benar, jujur, sederhana, dan langsung kepadanya. Nah, jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Allah ingin kita belajar meminta. Belajar meminta kepada Allah. Manusia sering merasa tidak enak untuk meminta kepada manusia. Betul kan? Minta maaf susah, minta tolong gengsi, minta bantuan takut ditolak. Tapi Allah justru berkata, minta kepadaku, aku tidak pernah bosan mendengarkan. Masya Allah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam duduk ini kita diajari bahwa meminta bukan tanda kelemahan. Meminta kepada Allah itu bukan tanda kelemahan. Kalau meminta kepada manusia, bisa jadi itu merupakan tanda kelemahan. Tapi meminta kepada Allah bukanlah tanda kelemahan. Justru itulah tanda kecerdasan. Kenapa demikian? Karena kita meminta pada yang tidak pernah mengecewakan makhluknya. Para ulama selalu mengatakan orang yang paling tahu diri adalah orang yang paling sering meminta kepada Allah. Setiap saat dia minta kepada Allah. Keluar rumah, dia berdoa. Naik kendaraan, dia berdoa. Doa itu kan minta kepada Allah. Makan nasi, dia minta kepada Allah. Minum, dia minta kepada Allah. Minta keberkahan. Minta Allah berikan manfaat dari apa yang kita makan. Kita berjalan, minta keselamatan kepada Allah. Masya Allah. Artinya apa? Allah ingin kita belajar rendah hati. Posisi duduk ini bukan duduk yang nyaman, bukan duduk longgar seperti di sofa, tapi duduk tawadhu. Setengah bangkit dari sujud, tubuh masih condong rendah. Ini duduk seorang hamba yang tidak punya apa-apa, seorang hamba yang tahu dirinya kecil, seorang hamba yang tahu semua kebaikan datang dari Tuhannya, dari Rabbnya. Hamba yang rendah selalu dekat dengan kasih sayang Allah. Masya Allah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di duduk ini Allah ingin kita yakin bahwa semua rezeki berasal darinya. Perhatikan doa terakhir, warzuqni, berilah aku rezeki. Pernah kita bertanya kenapa doa rezeki diletakkan setelah ampunan, kemudian setelah rahmat, kemudian setelah perbaikan keadaan, kemudian setelah kenaikan derajat? Kenapa urutannya paling terakhir? Karena rezeki yang baik akan turun ketika hatinya bersih, tubuhnya patuh, dan hidupnya didekatkan kepada Allah. Insyaallah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, duduk di antara dua sujud ini mengajarkan kita bahwa mungkin gaji itu adalah sebatas perantara,
bisnis itu hanyalah wasilah, usaha itu ya bentuk kewajiban, tapi rezeki tetap berasal dari Allah semata. Jangan kita katakan rezeki itu hanya dari gaji. Jangan kita katakan rezeki itu hanya sebatas bisnis yang kita lakukan atau usaha yang sedang kita kerjakan kemudian menghasilkan itulah rezeki. Tidak, tapi rezeki itu adalah semua kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki itu berasal dari Allah semata. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengibaratkan, jemaah pernah lihat anak kecil kalau minta sesuatu, pernah kan? Nah, anak kecil itu ketika dia minta sesuatu pasti dia minta terus tanpa malu, tanpa gengsi. Bunda minta es krim, dan dikasihlah oleh bundanya satu. Dia minta lagi itu yang kedua kali. Bunda minta lagi, sudah dikasih dua. Malah dia ikut naik gerobak tukang es krimnya, Masya Allah. Nah, bandingkan dengan kita kepada Allah. Mengemis sama manusia memang malu, tapi mengemis sama Allah jangan malu-malu. Pergi berjalan ke pasar pagi, singgah sebentar membeli roti, duduk di antara dua sujud, itu tempat hati merendah diri, memohon pada Allah yang Maha Pengasih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Setelah berbagai gerakan yang mengunggah jiwa, berdiri, ruku, sujud, duduk meminta pada Allah, kita masuk ke tahap yang sangat sakral, yaitu tasyahud. Tasyahud bukan sekadar duduk lama sambil menunggu salam, tidak. Tapi tasyahud itu adalah momen bersaksi, momen memperbarui akad antara kita dengan Allah. Bukan waktu istirahat terakhir sebelum bubar. Momen yang sangat luar biasa. Mari kita perhatikan kalimat awal tasyahud. At-tahiyatu lillah. Segala penghormatan adalah milik Allah. Lalu kita bersyahadat kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang kita baca di tasyahud itu seperti pembaruan kontrak. Bukan kontrak rumah, jemaah, bukan kontrak kendaraan seperti antara kita sama manusia, tapi itu kontrak keimanan kita pada Allah. Artinya apa? Makna tersirat dari tasyahud itu, kita mengulang janji hidup setiap kali salat. Mari kita bayangkan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat setidaknya 9 kali sehari. Nah, kenapa harus diulang-ulang? Karena hati manusia mudah lupa, mudah goyah, mudah terbawa arus dunia. Sehingga tasyahud ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah ibadah. Yang mengingatkan kita hidup ini adalah ibadah. Ketika kita mengucapkan segala penghormatan milik Allah, itu artinya adalah kehormatan kita, prestasi kita, pencapaian kita, semua itu kembali kepada Allah. Datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi itu apa kita menyombongkan diri? Jangan sombong diri. Jangan merasa hebat. Untuk apa merasa hebat? Untuk apa lupa diri? Jangan lupa diri. Kalau ada yang berhasil, katakan ini dari Allah. Kalau ada ujian, katakan ini pun dari Allah. Subhanallah. Jangan sampai tasyahud dianggap momen bengong, jemaah. Nah, kadang ada yang duduk tasyahud sambil mikir, habis ini makan apa ya? Motor saya tadi dikunci enggak ya? Tadi imam bacaannya panjang banget nih. Masya Allah. Padahal kita sedang memperbarui syahadat, memperbarui kontrak kita. Kalau kontrak internet saja kita baca serius, masa kontrak iman tidak kita indahkan, tidak kita hayati, malah kita melayang. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan ke kota Padang, mampir sebentar di Pantai Karang. Tasyahud itu janji yang kita ulang agar iman tetap kuat dan tidak mudah goyang. Masya Allah. Nah, lalu apa hikmah dan makna dari salam? Nah, salam itu mengembalikan kedamaian ke dunia kita. Setelah semua gerakan yang mengangkat jiwa kita, dari berdiri, ruku, sujud, duduk, memohon hingga tasyahud yang memperbarui janji keimanan, kita mengakhiri salat dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, berkah Allah tercurah atas kalian. Nah, ternyata salat itu tidak ditutup dengan doa panjang, bukan dengan ayat, bukan dengan pujian, tapi dengan salam, dengan pesan damai. Nah, pernah kita bertanya kenapa begitu?
Karena setelah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita rapat private dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan satu hal. Sekarang bawalah kedamaian itu ke dunia kita. Setelah kita damai melaksanakan sholat, datangkanlah kedamaian itu ke dunia hidup kita. Nah, makna tersiratnya apa? Sholat itu mengajarkan kita untuk membumi di hati manusia. Bukan hanya terbang ke langit. Salat itu ibadah vertikal dari kita ke Allah, tapi salam adalah ibadah horizontal dari kita ke manusia. Nah, ini apa menunjukkan kalau setelah salat kita masih marah-marah, masih gampang tersinggung, masih suka nyinyir di WhatsApp grup RT, masih suka bermaksiat, masih suka menyakiti hati orang lain atau kezaliman kepada orang lain, maka mungkin salat kita baru hanya sebatas gerakan saja, belum sampai ke level menghayati pesan-pesan yang ada dalam salat itu. Nah, saat kita menoleh ke kanan, kita mengucapkan damai untuk semua makhluk di kanan kita. Saat kita menoleh ke kiri, kita mengucapkan damai pula untuk semua makhluk di kiri kita, termasuk manusia, malaikat, dan seluruh penghuni masjid tempat kita salat sekalipun. Ini adalah deklarasi bahwa kita pulang dari salat sebagai agen kedamaian. Kita pulang dari salat sebagai penebar kedamaian, ketenangan. Nah, maka orang yang salat itu seharusnya yang paling damai hatinya, betul kan jemaah? Nah, jika hati kita selesai disentrum oleh cahaya Allah, dicuci dengan ketenangan, maka yang keluar setelah itu seharusnya bukan emosi, tapi ketenangan. Nah, maka akan sangat percuma apabila sholat 5 waktu, tapi 5 menit setelah salam langsung marah sama istrinya. Percuma rukuk dan sujud, tapi habis sholat langsung menyalakan mode Rambo di jalan raya, marah-marah, mengganggu, merusak. Padahal salam itu merupakan pesan, sudah selesai urusanmu dengan Allah, sekarang selesaikan urusanmu dengan manusia dengan cara terbaik. Masya Allah, jemaah dimati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah lihat ada yang salamnya cepat banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai malaikat pun bingung, ini salam atau suara nafgan atau suara apa? Padahal salam itu adalah doa, bukan kecepatan final lap MotoGP. Tidak berlomba-lomba ketika salam itu. Masya Allah. Pergi berjalan ke tepi kali, melihat burung mencari makan. Salam itu menebar damai ke kanan dan ke kiri, agar dunia dipenuhi ketentraman. Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Semoga kajian singkat kita ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita, mendamaikan hati kita, mampu, dan setelah ini kita dapat menghayati setiap gerakan sholat kita. Dan begitu pula kita dapat menghayati setiap bacaan kita, bacaan sholat kita hafal yang baik, kita baca dengan baik. Tidak perlu berlomba-lomba siapa paling cepat sholatnya, tidak, tapi siapa yang paling khusyuk sholatnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah panjang lebar kita membahas makna-makna tersirat di balik gerakan sholat, maka kita sadar bahwa sholat bukan hanya sebatas gerakan, ya, bukan sebatas rutinitas harian kita, bukan pula sebatas kewajiban kita, tapi sholat itu adalah pendidikan jiwa. Sholat adalah charger iman. Sholat adalah pengendali ego. Sholat adalah terapi hati. Dan sholat adalah undangan langsung dari Allah, dan kita tamu istimewa. Nah, 5 kali sehari Allah undang kita untuk melapor, undang kita untuk berbicara langsung kepada Allah. Kalau selama ini kita sholat hanya sebagai rutinitas, maka mulai hari ini, mulai kesempatan ini, mari kita coba sholat dengan kesadaran, dengan kehadiran hati, dengan kerendahan jiwa. Nah,
Sebab solat yang benar tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT, tapi juga memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Yang tadinya keras bisa menjadi lembut, yang tadinya gelisah menjadi tenang, yang tadinya sombong menjadi rendah hati, yang tadinya kosong menjadi penuh cahaya. Itulah rahasia salat yang membentuk manusia dari dalam, pelan-pelan namun pasti. Oleh karena itulah kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena hati sudah lembut, hati sudah tenang, hati sudah rendah, dan hati penuh cahaya. Masya Allah. Jalan-jalan ke tepi rawa, melihat burung terbang melintang. Siapa yang salat dengan jiwa yang bertakwa, insya Allah hidupnya penuh dengan tenang. Pergi ke pasar membeli selasih, pulang sore membawa rambutan. Salat yang khusyuk membuat hati bersih, mendekatkan hamba kepada Tuhan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai di akhir pembahasan kita. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Allahumma ja'alna min ibadikal khashi'in wa min ahli salati alladhina takarru biha a'yunuhum wa la taj'al fi qulubina ghillan wa la ghaflatan. Allahumma tahhir qulubana wa nawwir sudurana wa aslih ahwalana warzuqna lazzatas sujud wa haqiqatal khushu' wa khudu'. Allahumma ja'al lis-salata rahatan liqulubina wa dawa'an lihumumina wa miftahan likulli khairin fi dunyana wa akhiratina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang khusyuk dan termasuk golongan orang-orang yang salatnya menjadi penyejuk mata mereka. Jangan Engkau biarkan kami dalam hati kami sifat dengki dan kelalaian. Ya Allah, sucikan hati kami ya Allah, terangi dada kami ya Allah, perbaiki keadaan kami ya Allah, dan anugerahkan kepada kami kenikmatan sujud serta hakikat ketundukan yang khusyuk laksanakan salat. Ya Allah, jadikan salat sebagai ketenangan bagi hati kami, obat bagi segala kesedihan kami, dan kunci segala kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, karena Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, jika Anda menyukai video ini, mari dukung dakwah penuh hikmah bersama Ustaz Fadil Tamsin LCMA dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan bantu sebarkan kebaikan ini agar lebih banyak keluarga meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazaa.